感觉吗？不，这不是幻觉。 Hai Nuts Lovers, kembali lagi di channel Furukawa Natsuko. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini admin mau menceritakan film yang berjudul Wish Dragon. Nah, film ini udah dirilis tahun 2020 di Tiongkok dan di Indonesia baru dirilis tanggal 11 Juni tahun 2021 lalu. Yang disutradarai oleh Chris Appelhans. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa yang penuh tekad bernama Din yang bekerja sebagai pengantar paket. Din sangat berharap dapat bertemu kembali dengan sahabat masa kecilnya, Lina, dan Din pun bertemu dengan Long, jin naga yang dapat mengabulkan 3 permintaannya. Sebelum kita masuk ke alur cerita, ada baiknya yang belum mensubscribe, dapat mensubscribe terlebih dahulu, dan memencet tombol like ya. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita putar filmnya. Pada awal cerita diperlihatkan seorang anak yang bernama Din. Dia dikeluarkan dari kelas karena menggambar naga, dan dari pintu sebelahnya seorang anak bernama Lina juga dikeluarkan dari kelas. Lalu Sen memperlihatkan semua anak sedang dijemput, tetapi Din belum juga dijemput sampai akhirnya ada seorang anak laki-laki yang meledeknya, dan Lina yang melihatnya gak suka sehingga Lina pun melempar anak laki-laki itu. Nah, dari sanalah mereka menjadi akrab, mereka sering bermain bersama, dan Lina juga sering main ke rumah Din karena ayahnya sering telat menjemputnya, lalu rumah mereka juga berdekatan. Lalu mereka pun membuat janji untuk menjadi teman selamanya. Tiba-tiba Lina pindah rumah dari sana, dan Lina pun memeluk Din karena sedih. Lalu Sen pun berpindah ke saat Din telah dewasa, dia bekerja sebagai pengantar barang. Lalu si Din bertemu temannya yang bernama Wei. Din pun menghampiri temannya yang naik bis dengan motornya. Nah, si Din ini minta Wei buat ngerjai tugasnya. Nah, si Wei ini bilang, kenapa? Apakah Din banyak kerja? Dan Wei berkata kalau Din udah gak masuk sekolah 2 minggu. Apakah karena gadis itu? Nah, si Din nih jawab, mungkin. Dan Din bilang si gadis ini mau ulang tahun jadi dia mau nyiapin sesuatu. Nah, saat si Din ini sampai di tempat pesanan terakhir, dia bingung soalnya tempat ia nganter kayak gak ada kehidupan, rumahnya aja hancur. Walau gitu Din tetap profesional nih, dia tetap menelusur ke dalam. Nah, Din pun ngetok pintu, yang punya bilang masuk. Pas Din mau buka ternyata dikunci. Akhirnya si Din pun muter dari samping agar dia bisa masuk ke dalam, dan saat Din mau nyerahin tuh pesanan, Din malah dikasih sebuah teko. Karena dipaksa ambil, Din pun menukar barang yang ia bawa dengan teko itu, dan Din bergegas pergi dari sana. Din pun menuju toko baju. Pas Din mau bayar, dia malah diusir karena uangnya gak cukup. Din pun bergegas ke toko lain, dan setelah itu ia membawakan daun bawang pesanan ibunya, dan di sana banyak orang yang menyapanya, dan saat ia hendak masuk rumahnya, Wei datang dan berkata jika Din gak masuk minimal 1 kelas semester ini, Din bakal dibikin oleh gurunya gak lulus. Nah, hal ini pun didengar oleh ibu Din dan tetangganya. Din yang ketahuan membolos pun dipukul ibunya sangat marah. Dan Din pun jadi sedih dan Din pun mulai mengerjakan PR-nya. Sen pun berpindah di mana 3 orang sedang mencari teko yang ada di Din, dan orang itu memukuli semua petugas di sana dan bergegas masuk ke tempat di mana Din mendapatkan teko itu. Sen pun berpindah lagi di mana ibu Din sedang tertidur, sementara Din telah siap dengan jasnya dan Din segera menyelinap keluar dari rumahnya. Ternyata Din ke tempat di mana ia sering bertemu Lina dulu. Din berbicara pada gambar Lina, dan saat ia tengah berbicara sendiri tiba-tiba teko bergetar, dan Din pun melihat tekonya, dan sesuatu keluar dari tekonya, segempul asap dengan suara yang berkata akan mengabulkan keinginan si Din. Ternyata itu adalah sebuah naga, dan naga itu memberi Din 3 permintaan dan ia akan mengabulkannya. Din gak percaya dan dia kira sedang dikerjai. Sang naga pun akhirnya menunjukkan kekuatannya agar Din percaya. Sen pun berpindah ke 3 orang yang ngincer teko. Mereka gak bisa nemuin teko itu di sana. Pas di dinding itu ada bayangan kekuatan si naga tadi. Jadi nih 3 orang langsung bergegas ke sana. Di sana mereka gak bisa lihat tuh naga, dan meminta si Din menyerahkan teko itu. Tapi Din gak mau dan malah minta pada naga agar ia bisa berkelahi. Sen pun berpindah ke 3 orang tadi yang gak bisa nangkap si Din. Mereka dimarahin oleh bos mereka,
dan saat si kepala gundul nanya, apa yang ada di dalam teko itu? Si bos bilang, itu bukan urusanmu. Sen pun berpindah di mana si Din belum bangun, dan sang ibu membangunkannya untuk sarapan. Si Din pun masih gak percaya dan bilang hal kemarin itu mimpi, dan kakinya gak sengaja keinjak tuh teko, dan ya ternyata ia masih bisa keahlian kemarin. Si Din nih nanya sama ibunya, kalau ada yang bisa ngabulin permintaan, ia mau apa? Ibunya malah mikir kalau itu konyol dan menyuruh Din cepat makan makanannya, dan ibunya bilang ia mau Din hanya fokus pada masa depannya, dan setelah itu ibunya bekerja, Din langsung menutup jendela dan mengunci pintu rumahnya. Din pun memanggil sang naga. Nah pas naga nih keluar, dia bilang permintaan Din tinggal 2 lagi. Si Din pun mengajak si naga keluar dan saat mereka duduk taksi, jalan macet dan mereka gak bisa gapa-gapain. Nah karena kesal si naga ini bawa si Din terbang, dan Din pun membawa naga itu ke rumah Lina. Nah saat Din lihat Lina dia tahu permintaan keduanya, dia bilang ke naga dia ingin temannya kembali, tapi sang naga bilang ia kan bisa minta jadi kaya, atau yang lain, kenapa permintaannya hanya seorang gadis. Dan kata si Din ini, si Lina gak mandang statusnya, dan si naga bilang mungkin Lina memandangnya. Akhirnya permintaan kedua Din untuk menjadi pangeran muda, maksud Din di sini jadi pangeran kaya ya, si naga malah kasih statusnya pangeran muda dan dengan kereta kudanya, si Din si kesal dan dia bilang agar ia dapat menggunakan kekuatan si naga selama 24 jam saja untuk mengubahnya layaknya orang muda yang kaya karena ia mau masuk ke pesta ulang tahun Lina, dan sang naga pun dengan berbagai macam pertimbangan mengabulkan permintaan si Din selama 24 jam. Dan Din juga minta mobil, lalu seorang pengawal. Nah yang jadi pengawal Din nih si naga itu sendiri. Nah di pesta itu si Din bertemu dengan Lina, namun Lina gak ngenalin Din. Nah saat si Din nih ngibur si Lina karena ayahnya gak bisa datang ke pestanya, tiba-tiba asisten ayahnya masuk dan berkata kalau ayahnya mau video call ke Lina. Di sana ayahnya melihat Din dan ia bertanya siapa namanya. Din pun ngenalin dirinya sebagai Dan, bukan sebagai Din. Nah ayahnya Lina menyuruh Lina untuk makan siang sama dan besok, mereka pun janjian. Din pun bergegas pulang karena ibunya akan sampai di rumah. Sen pun berpindah di mana ayah Lina sedang berbicara dengan seseorang, dan memintanya agar jangan menyita perusahaannya. Tapi teleponnya malah terputus, dan asisten ayahnya Lina menegarkannya dengan berkata, semua akan baik-baik saja. Lalu si ayah Lina ini nelpon orang, dan ternyata ketiga orang tadi adalah anak buahnya yang disuruh mencari teko ajaib milik Din. Lalu Sen pun berpindah ke Din yang baru sampai rumah. Dia bergegas mengganti bajunya karena ibunya hampir sampai di rumah. Nah si Din nih pas ibunya masuk, dia bilang, oh gerah sekali, benar begitu, karena dia kan gak pakai baju luar. Nah si ibu Din nih jawab dingin kok, dan malah nanya balik, kau rencanakan sesuatu? Nah si Din yang panik langsung jawab, enggak, hanya belajar. Nah ibunya pun bilang ia akan menghangatkan makanan. Pas si naga nih ngomong sama Din, Din kan jawab, tapi ibunya kira Din ngomong sendiri. Jadi ibunya nanya ke Din, kau minum alkohol? Si Din kan emang gak minum, jadi dia jawab, enggak. Tapi ibu Din gak percaya, ya mereka perang lagi. Dan ibunya menyuruh Din masuk kamar, dan saat Din tutup tuh gorden kamar, jatuh gordennya. Sontak Din langsung marah dan bilang, aku benci tempat ini, dan itu membuat ibu Din sedih, dan ibunya tetap ngasih Din makan lewat bawah gorden. Keesokan harinya si Din keluar tetapi masih diawasi oleh anak buah si ayah Lina, mereka pun mengikuti Din. Din pun berhasil kabur dengan mobilnya, dan orang yang ngejar kaget, kok Din ada mobil? Nah abis itu Din ketemuan sama Lina dan si Din ini diajarin si naga cara rayu wanita, bukan kecantol, malah si Lina marah dan pergi. Saat si Din ngejar si Lina, si gundul muncul dan mengejar mereka, untunglah mereka dapat kabur, lalu baju si Din perlahan menghilang. Karena kekuatan si naga itu udah lewat 24 jam, dan si Din pun akhirnya mengaku kepada si Lina kalau sebenarnya dia itu Din, bukan Dan. Nah si Lina ini biasa aja dengernya, dan seketika ia teringat hal dulu sepulang sekolah, ia pun menelusuri jalan itu hingga bertemu dengan ibu Din, dan ia pun masuk ke dalam rumah Din, mereka pun bersenang-senang bersama. Tetapi saat si Din bilang ingin berkencan dengan Lina, Lina bilang ia gak bisa. Karena mereka sudah ada kehidupan masing-masing dan Lina meminta maaf dan pergi dari rumah Din. Lalu si Din yang kecewaun meminta kepada naga itu, permintaan terakhirnya. Din pun meminta tumpukan emas dan ornak orang menghormatinya.
Lalu anak buah ayah Lina memberitahukan keberadaan Din, dan sebelum naga itu mengabulkan keinginan Din, dia meminta Din melihat masa lalunya. Lalu tiba-tiba ayah Lina datang dan meminta teko itu. Tapi si kepala gundul ternyata jahat, ia juga mengincar teko itu, dan ia membuat Din terjatuh. Lalu ayah Lina yang sudah mendapatkan teko itu melihat hal itu, dan kepala gundul merebut teko itu dan membuatnya terjatuh juga. Lalu sang naga pun terpaksa harus mengikuti perintah si kepala gundul, dan semua barang yang dipegang si gundul berubah jadi emas. Nah, si Din gak tinggal diam, dia berusaha merebut lagi teko tersebut. Lalu hal yang tidak terduga, sang naga berubah jadi emas dan jatuh ke dasar laut. Hal ini membuat Din frustasi, dan hanya bisa terbaring di atas air. Lalu Sen pun berpindah ke naga itu, di mana ia sedang bertemu dewa dan segera memasuki gerbang yang dikunci sebelumnya, tetapi sang naga gak mau dan malah meminta untuk dapat kembali ke Din. Akhirnya dewa mengabulkannya dengan satu syarat. Sen pun berpindah ke Din lagi. Tiba-tiba naga itu keluar dari laut dan memberikan teko itu ke Din, dan Din menyebutkan permintaan ketiganya. Tiba-tiba ayah Lina terbangun, dan teko di tangan Din pun menghilang. Lalu Din pulang ke rumah dan ibu hendak menyiapkan makan malam. Tiba-tiba Lina dan ayahnya datang, dan ayah Lina mencari Din. Ibu Din pikir Din buat masalah lagi, dan ternyata ayah Din datang buat minta maaf ke Din, dan mereka membuat reatoran dumpling bersama-sama. Dan saat si Din mau ambil cangkir, ia ketemu teko lagi bergambar naga, dan ternyata itu adalah naga Din. Dia gak jadi parade ke pintu yang dikunci tadi. Naga itu kembali harus melayani 10 majikan, dan itu merupakan syarat agar naga itu bisa mengabulkan permintaan terakhir Din. Nah, Din ini naruh teko itu di gerobak kakek-kakek, dan ternyata kakek itu adalah dewa yang memberi teko itu ke Din, dan cerita pun berakhir. Nah, semoga alur cerita ini menghibur kalian ya. Sampai jumpa di alur cerita lainnya.